Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Isnur Alar. Dan ini adalah chapter baru. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat datang di chapter Mile, Mystery and Legend. Dan sedikit mengenai chapter ini. Jadi chapter ini akan membahas beberapa informasi mengenai misteri dan legenda yang ada di sekitar kalian, termasuk sesuatu yang horor dan juga beberapa hal-hal yang berkaitan dengan misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Dan untuk video pertama kali ini saya akan memberikan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya orang lain belum tentu rasakan. Kenapa? Karena pengalaman ini saya dapatkan sendiri ketika tinggal di rumah tusuk sate, yang notabene merupakan salah satu rumah yang menurut orang-orang memiliki aktivitas paranormal yang jauh lebih kuat dari rumah-rumah yang lain. Jadi cerita ini 100% bercerita tentang pengalaman saya tinggal di rumah tusuk sate selama lebih 20 tahun. Jadi ketika saya kecil sampai umur 20 tahun lebih saya tinggal di rumah tusuk sate. Saya adalah anak yang termasuk susah untuk tidur. Paling cepat tidur itu sekitar jam 12 malam, itu paling cepat. Rata-rata waktu tidur saya itu sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan cukup untuk merasakan aktivitas yang saya rasakan selama tinggal di rumah tusuk sate. Jadi buat teman-teman yang misalnya punya pengalaman rumah tusuk sate atau apapun yang berkaitan dengan rumah tusuk sate, kalian boleh komentar di bawah. Dan ini pure adalah pengalaman saya tanpa ada intervensi atau tanpa ada pengaruh-pengaruh lain, 100% murni. Dan anyway, sebelum kita lanjut, saya adalah orang biasa. Maksud saya bukan dari kalangan yang disebut dengan indigo atau orang-orang yang bisa melihat makhluk-makhluk astral, dan juga saya bukan orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut. Jadi pure apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh orang-orang normal lainnya. Oke, jadi yang pertama adalah kita ke halaman depan dulu ya. Oke, seperti yang kalian lihat, halaman depan rumah ini memang betul-betul di depan bentuk tusuk sate. Jadi dua arah, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga satu arah di depan. Jadi betul-betul memang rumah tusuk sate ini berada pas di ujung pertigaan, pas tepat di pertigaan. Itulah kenapa dia dikatakan rumah tusuk sate. Yang pertama. Oke, pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami jujur, ini kan tapi sebelum itu, video ini diambil beberapa hari yang lalu, which is sudah mengalami banyak perubahan sebelum waktu saya dulu tinggal di rumah ini, yang notabene masih cukup sepi. Dan hal-hal yang saya alami di rumah tusuk sate ini itu adalah sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Saya rasakan seorang anak-anak perempuan, anak gadis, sekitar umur maksudnya anak-anak sekitar umur 14 sampai 13 tahun bermain-main di depan rumah. Awalnya saya heran, kenapa sekitar jam 2 pagi sampai jam 3 pagi itu masih ada orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bermain-main. Nah, setelah itu saya penasaran dan akhirnya saya mengintip di jendela. Suaranya itu begitu jelas, suara anak-anak yang sedang main-main, ketawa. Tapi pada saat saya melihat di luar kondisi jalanan sepi, tidak ada apapun, tapi suara yang saya dengar itu sangat jelas, seperti anak-anak perempuan sama anak kecil bermain sekitar 2 sampai 3 orang di depan rumah. Dan itu sangat jelas dibuktikan dengan pengakuan sepupu saya juga. Jadi itu hari waktu sepupu saya nginap di rumah saya menyuruh dia untuk, ibarat kata, saya ingin menguji apakah betul yang saya rasakan sama dengan apa yang dia rasakan. Dan betul saja, sekitar 2.30 sampai jam 3 pagi itu mereka mendengar apa yang saya rasakan. Seorang anak kecil, perempuan, laki-laki, sekitar umur, anak-anak umur 12 sampai 13 tahun seperti itu, bermain-main di depan rumah. Dan itu sangat jelas. Dan setelah kejadian itu, saya sama sepupu saya merinding, dan akhirnya kita kembali tidur dengan keadaan takut. Sampai subuh kita nggak tidur selayaknya orang tidur pada umumnya. Kita terus memikirkan kejadian apa yang barusan kita rasakan. Wow, amazing but creepy. Oke, setelah itu kita masuk ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini juga sudah mengalami banyak perubahan, tapi overall
sama saja, catnya sama, walaupun memang beberapa perabotan sudah dipindahkan. Nah, di jendela ini sekitar tunggu dulu lah. Jadi di jendela ini sekitar jam setengah satu. Gimana? Saya tidak tahu apakah itu cuman siluet cahaya atau gimana. Pokoknya saya melihat ada kayak bayangan putih lewat seperti itu. Walaupun itu cuma terjadi 1 sampai 2 kali. Tapi itu sangat jelas dan sangat nyata. Karena posisinya yang belum tidur saat itu adalah saya sendiri dan semua keluarga saya sudah tidur. Ya kalian tahu kan, jam 3 pagi itu adalah rata-rata waktu saya tidur. Dan itulah yang bisa saya rasakan pada saat itu. Masuk ke ruang tengah. Nah, kalau di ruang tengah ini kalian bisa lihat cukup luas, dan posisi saya duduk di pas pertengahan lantai. Di situ saya mengalami banyak sekali kejadian mistis. Yang pertama, sekitar jam setengah 1 saya melihat, walaupun cuma sekejap, tapi orang-orang normal pasti bisa merasakan ketika mereka sedang diawasi atau ketika mereka sedang merasakan ambience yang berbeda atau aura-aura yang berbeda. Pasti kalian bisa merasakan, walaupun kita bukan walaupun kalian bukan anak indigo, cuma orang biasa, tapi pasti kalian bisa merasakan kejadian-kejadian aneh, aura yang tiba-tiba berubah. Dan itu yang saya rasakan. Dan tepat pada saat saya rasakan itu, saya melihat seorang anak kecil. Orang-orang orang-orang mengatakan bahwa itu tuyul karena bentuknya itu, saya melihat sekelebat bayangan lewat, tapi tempat saya lihat sedikit. Jadi dia itu anak-anak kecil, ya berumur 5 tahun. Dia memakai celana dalam putih, mukanya putih, botak iya. Terus dia lari sangat cepat, mulai dari arah ruang tamu ke arah dapur. Dan di sini ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini itu kalian bisa lihat di sudut itu, di situ kata orang yang pernah meruqyah rumah ini. Di situ katanya ada sosok nenek-nenek, sekitar umur 40, maksud saya umur 70 tahun, menempel di tembok, memakai baju hitam, dan itu sangat menyeramkan, sumpah. Sampai sekarang pun saya masih merasakan gimana ya, sesuatu hal yang menakutkan kalau berbicara tentang sosok itu. Oke, kita lanjut ke pintu tengah. Oke, nah kalian bisa lihat pintu ini sangat besar, dan ini adalah pintu menuju ke dapur. Dari ruang tengah menuju ke dapur. Nah, di pintu ini saya 2 kali melihat sosok bayangan putih berdiri sekitar jam 3 mau jam 4. Waktu itu posisi saya masih di kamar. Ketika itu saya ingin keluar dari kamar ke dapur, ke WC lebih tepatnya. Saya melihat 2 sosok putih. Itu sangat jelas. Kenapa? Karena posisi saya mau ke WC dan lampu cukup terang. Saya tidak tahu apakah itu cuman halusinasi atau gimana, tapi intinya dia itu putih bayangan, terus transparan, berada di sudut-sudut di tengah pintu ini. Tapi posisi saya mungkin saya merasakan apa gitu, jadi saya cuman jalan terus dan akhirnya itu menghilang. Wah. Oke, kita lanjut ke dapur. Nah di dapur ini, di antara semua aktivitas paranormal yang saya rasakan, dapur adalah posisi atau tempat yang paling sering mengalami hal-hal tersebut. Mulai dari orang masak, orang cuci piring, pokoknya aktivitas-aktivitas yang tidak normal pada saat jam 3 atau jam 2 pagi. Pernah suatu waktu sekitar jam 2 jam 3 saya tidur cepat, ya kan? Jam 1 saya tidur. Terus jam 2 saya terbangun karena saya mendengar ada orang yang sedang masak di dapur. Terus ya layaknya orang masak, dia menyalakan kompor. Terus ya gimana layaknya orang mau makan kan. Setelah itu saya penasaran, saya kira orang tua saya. Saya keluarlah dari kamar menuju dapur.
Dan hasil yang saya dapat adalah nothing, tidak ada sama sekali. Padahal yang saya dengar dari dalam kamar saya itu orang aktivitas seperti orang yang sedang memasak, sedang makan bareng, terus yang orang sedang cuci piring seperti itu. Dan jujur, di sebelah dapur ini ada sumur. Nah, kalian tahu kan sumur maksudnya gimana? Nah, banyak orang mengatakan bahwa sumur kalau misalnya di dalam sebuah rumah itu makhluk gaibnya itu semuanya di sumur kayak gitu. Saya tidak tahu alam. Pokoknya itu yang saya rasakan. Intinya dapur adalah tempat yang paling banyak saya rasakan paranormal activity ini. Dan di samping dapur itu ada sumur dan juga ada apa? Ada WC. Oke, kita lihat dulu sumur ya. Nah, ini sumurnya. Ini sumurnya sudah ditutup setengah karena katanya membahayakan. Tapi memang kalau misalnya tidak ditutup setengah memang gimana ya? Auranya itu berbeda. Kalau setiap saya mengintip ke dalam sumur seperti ada yang memanggil-manggil. Pokok intinya sumur itu memberikan kesan tertentu, memberikan kesan yang berbeda ketika kalian memiliki sumur dalam rumah. Dan di samping sumur ada WC. Nah, di sini WC ini waktu itu saya masih berumur sekitaran sekitar 15 tahun. Waktu itu saya masih SMA dan saya masih memiliki, dan adik saya yang paling bungsu itu sekitar umur 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Dan kata dia waktu itu dia sekitar malam Senin kalau tidak salah, malam Sabtu. Di situ tiba-tiba dia berteriak waktu dia mau ke sumur. Tiba-tiba dia berteriak, terus dia berteriak sama kami. Terus dia melaporlah sama ayah saya. Terus ayah saya bilang, "Kenapa?" Nah, adik saya ini yang umurnya sekitar 4 sampai 5 tahun, dia mengatakan bahwa dia melihat sosok putih. Bentuknya kayak gimana? Ya kan? Ternyata bentuknya itu seperti pocong. Jadi pocong berdiri putih tinggi di dalam sumur. Itu yang dia lihat. Dan jujur waktu saya mengambil rekaman ini, tiba-tiba tubuh ini merinding maksud saya. Jadi tiba-tiba tubuh ini merinding dan kayak ada yang berbeda gitu. Sensasinya itu berbeda, ambience-nya juga berbeda. Pokoknya auranya di dalam WC ini tuh WC, dapur, sumur. Inilah lokasi yang paling banyak saya rasakan paranormal aktivitasnya. Wow. Dan sampai sekarang pun kalau saya berkunjung ke rumah ini, memang betul beberapa aktivitas yang aneh masih sempat dirasakan, walaupun lingkungan sekitar sudah banyak mengalami perubahan seperti lingkungannya sudah mulai ramai, tapi tetap sekitar jam 12 malam ke atas itu auranya tetap berbeda. Rumah tusuk sate sama rumah yang lain itu sama, tapi memang betul untuk aktivitas di malam hari, rumah tusuk sate itu jauh lebih berbeda dari rumah-rumah pada umumnya. Apakah kalian percaya atau tidak? Ini adalah pengalaman saya, 100% pengalaman saya selama tinggal 20 tahun lebih di rumah tusuk sate. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Jika kalian suka dengan chapter ini, kalian boleh subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang memiliki pengalaman yang pernah tinggal di rumah tusuk sate. Ya, inilah pengalaman saya selama tinggal di rumah tusuk sate. See you di chapter-chapter berikutnya. Stay safe, stay alert.